Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rohamu Kurnia dari KPIC semester 7 dengan NIM 0101182092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pendukung. Apa saja sih yang mempengaruhi teknologi informasi dan komunikasi tersebut? Di dalam faktor pendukung sendiri ada faktor sosial, di mana dalam faktor sosial tersebut adanya budaya subjektif yang berisi mengenai norma, peran atau role, serta nilai ataupun value yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Thomson mencakup pernyataan, ada 3 pernyataan. Yang pertama itu banyaknya rekan kerja yang menggunakan teknologi informasi, khususnya teknologi komputer sendiri. Lalu yang kedua, terdapat manajer ataupun senior yang mendorong baik dalam memperkenalkan maupun dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan komputer sendiri. Lalu yang ketiga, perusahaan tersebut membantu dalam pemanfaatan teknologinya dalam mengerjakan beberapa pekerjaan di perusahaan tersebut. Tidak jauh lagi dari pekerjaan menggunakan teknologi komputer. Lalu yang kedua ada faktor efek, di mana faktor efek menjelaskan sebagai perasaan gembira, kesenangan hati, serta adanya ketidaksenangan dari perasaan benci ataupun depresi dalam mendukung adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Thomson mengukur faktor efek dari pemanfaatan teknologi informasi mencakup 3, yaitu yang pertama, pekerjaan lebih mudah atau menarik untuk dikerjakan. Yang kedua, adanya perasaan lebih senang dalam mengerjakan atau bekerja yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di bagian komputer. Lalu yang ketiga, ada teknologi informasi khusus komputer dapat bermanfaat jika pekerjaan tersebut menggunakan komputer juga dalam pekerjaannya. Lalu yang ketiga ada faktor kompleksitas, di mana faktor kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang dirasakan seperti sukar secara relatif untuk memahami dan menggunakan teknologi dan informasi tersebut. Lalu ada faktor kesesuaian tugas, di mana menjelaskan bahwa kesesuaian tugas berhubungan dengan sejauh mana kemampuan individual dalam menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerjanya, terutama kinerja individual dalam melaksanakan tugas. Secara teori, 7 faktor yang mendukung keefektifan suatu komunikasi, yaitu yang pertama adanya informasi yang lengkap. Informasi yang diberikan harus lengkap. Yang kedua, penyampaiannya ringkas ataupun tidak bertele-tele. Yang ketiga, pemilihan katanya penuh dengan pertimbangan. Yang keempat, disampaikan secara jelas. Yang kelima, informasinya bersifat nyata atau real sesuai dengan kejadian lapangan. Yang keenam, berkomunikasi dengan menggunakan tata krama. Tata krama sangat penting dalam berkomunikasi, sehingga mereka ataupun orang lain bisa merespon dengan baik apa yang kita bicarakan. Lalu yang ketujuh, menyampaikan informasi yang sudah teruji pastinya. Lalu ada juga faktor lain yang mempengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu infrastruktur yang memungkinkan akses informasi tersebut itu kecepatannya lebih mencukupi, bisa saja dalam infrastruktur dalam pembangunan pemancar ataupun satelit guna memperlancar arus internet di Indonesia ataupun di dunia. Lalu yang kedua ada faktor SDM, yaitu sumber daya manusianya, di mana ketersediaan human brain yang menguasai teknologi tinggi guna menunjang kemajuan teknologi untuk kedepannya. Lalu yang ketiga ada faktor kebijakan, di mana menuntut adanya kebijakan berskala makro ataupun mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi dalam jangka panjang pastinya. Lalu yang keempat, faktor finansial ini dibutuhkan sekali, di mana materi seperti uang sangat diperlukan untuk membangun yang berhubungan dengan segala macam teknologi informasi dan komunikasi. Membutuhkan adanya sikap politik dari bank ataupun lembaga yang menaungi
keuangan yang mendukung untuk kemajuan industri teknologi dan informasi. Lalu yang terakhir yaitu faktor konten dan aplikasi, menuntut adanya informasi yang disampaikan kepada orang, tempat dan waktu yang tepat, serta ketersediaan aplikasi untuk menyampaikan konten tersebut dengan nyaman kepada penggunanya. Contohnya itu seperti penggunaan sosial media yang kita gunakan seperti sekarang, banyak sekali seperti Instagram, Twitter, Line, Facebook, apapun itu yang menaungi informasi dan komunikasi. Banyak sekali yang dapat kita manfaatkan dalam penggunaan beberapa fitur sosial media tersebut guna menyalurkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.